Panji Gumilang ini tersangka sebagai penodaan agama. Prinsipnya bahwa pemerintah tidak mau menghilangkan hak santri, hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan. Ya, banyak hal, mulai dari soal ideologi, ya, kemudian cara dia mengajar, pengajaran yang diberikan, rekrutmennya, semua. Kita akan coba lihat semua sebelum nanti kita putuskan bagaimana nasib keberlanjutan lembaga pendidikan. Jadi sekarang tinggal menurut kami adalah menuntaskan kasus Panji Gumilang ini setransparan mungkin ya, dan harus dibuka sampai ke akar-akarnya, karena selama puluhan tahun terlalu banyak yang ditutup-tutupi dan terlalu banyak misteri yang mengitari pesantren ini. Selama ini juga saya lihat banyak tokoh-tokoh yang menghalangi adanya penyelidikan ya, dan kemudian juga karena itu ini saya kira momentum untuk membuktikan semua isu yang berkembang apakah itu benar atau tidak, dan saya kira Al-Zaitun juga setelah ditinggal oleh Panji Gumilang harus kooperatif dalam penyelidikan ini ya, dan tentu juga nantinya bukan hanya soal penistaan agama tetapi juga kasus-kasus yang lain yang selama ini tidak tertangani ya. Ada kasus TPPU tentu saja, kemudian ada penyerobotan lahan, ada kasus-kasus seperti pemalsuan dokumen, pelecehan seksual, dan kemudian juga kasus-kasus yang lain. Saya kira ini adalah momentum untuk membuktikan itu semuanya nanti di hadapan hukum gitu. Saya mahasiswa yang sedang belajar di sana aja. Mereka kan punya masa depan yang sangat mereka harapkan, mungkin menjadi seorang mubalik, seorang imam. Kalau tiba-tiba pendidikan mereka itu melenceng dari jalur Islam yang sebenarnya, yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, sebaiknya si pemerintah segera turun tangan lah. Mantan orang dalam Al-Zaitun berani pastikan video sosok pria minta jatah ke perempuan itu sang dedengkot Panji Gumilang real. Nama Panji Gumilang tak berhenti menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Kabar terbaru yakni polemik video viral diduga Panji Gumilang menghampiri wanita di dalam kamar. Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini belakangan menuai beragam kritikan, mulai dari ajaran agama Islam yang diduga menyimpang hingga dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NII KW 9. Diketahui Ponpes Al-Zaitun Indramayu menjadi viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Proses hukum Panji Gumilang masih berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri. Pada Senin 3 Juli 2023, satu persatu borok Panji Gumilang kini mulai terbongkar. Terbaru adalah ketika beredarnya sebuah video dari Panji Gumilang yang memasuki ruangan salah satu pegawai perempuannya berinisial K viral di media sosial. Dikatakan kalau video yang viral di media sosial itu merupakan sosok Panji Gumilang yang diduga melakukan pelecehan seksual pada salah satu karyawannya itu. Pada video yang viral di media sosial terlihat sosok Panji Gumilang memasuki ruangan kerja salah satu pegawai perempuan itu sembari berbincang. Tampak pria tua yang diduga Panji Gumilang tersebut memegang handuk masuk ke ruangan. Dalam sebuah kesempatan, mantan wali santri Al-Zaitun yakni Leni Siregar sempat menyatakan kalau video yang viral itu merupakan salah satu bukti kalau Panji Gumilang melakukan pelecehan seksual pada salah satu pegawainya berinisial K. Saya sudah konfirmasikan ke korban atau pegawai perempuan yang ditemui oleh Panji tersebut, kata Leni Siregar. Dia mengatakan kalau video itu sengaja direkam oleh pegawai berinisial K itu sebagai bukti untuk mendukung laporan pelecehan seksual yang dialaminya ke pihak Polda Jabar. Video itu memang sengaja direkam oleh dia sebagai bukti untuk mendukung laporannya ke Polda Jabar terkait dengan pelecehan seksual lanjutnya. Sempat beredar juga kabar kalau video Panji Gumilang dan pegawainya yang berinisial K itu merupakan sebuah video hoax dan juga editan. Ada yang mengatakan kalau di dalam ruangan tersebut bukan hanya ada Panji Gumilang dan pegawai wanitanya saja. Dikatakan kalau pada saat kejadian yang ada di dalam video yang viral di media sosial itu, di dalam ruangan ada sosok bernama Penny Ibradi. Namun dengan tegas Leni Siregar mengatakan kalau pada saat kejadian itu tidak ada sosok Penny Ibradi dan hanya ada Panji Gumilang dan pegawai wanita bernama K. Ini saya luruskan ya, Penny Ibradi itu tidak pernah ada di dalam ruangan di mana video yang beredar itu.
tengah viral saat ini. Jadi yang ada di ruangan itu hanya 2 orang, yaitu Panji dan pegawai perempuannya, kata Leni Siregar. Saat ini pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang, yakni Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, tengah mendapatkan sorotan dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut lantaran terkuaknya beragam kontroversi yang terjadi dalam ibadah yang dilakukan oleh para santri di dalam Ponpes Al Zaitun ini. Satu persatu kontroversi serta keanehan dalam beribadah di Ponpes Al Zaitun pun mulai terungkap dan menuai kritikan publik. Pasalnya hal tersebut dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam. Imbas dari segala kontroversi dari pondok pesantren Al Zaitun, kini Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu pun dikaitkan dengan Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII.